Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Baik, pemirsa Ngorbit, ngobrol bareng Orbit, kita kembali bersama Ustadz Hendry Purnama, pendiri bimbingan ibadah sholat khusyuk Aqsa. Jadi sebenarnya Ustadz, bagaimana menciptakan ibadah sholat kita menjadi khusyuk itu? Jadi para pemirsa Orbit yang dirahmati Allah Ta'ala, poin di awal-awal dalam rangka usaha kita untuk mencapai sholat yang khusyuk itu porsi yang paling besar adalah persiapan jasmani dan ruhani kita. Makanya bagi orang yang sekalipun dia sudah terlambat dalam pelaksanaan sholat berjamaah, Nabi kan mengajarkan bukan suruh cepat-cepat supaya jangan ketinggalan, enggak. Nabi tetap anjurkan supaya tetap tenang dia mendatangi tempat sholat, kan gitu. Artinya apa? Itu berpengaruh jasmaninya. Bagaimana mau khusyuk kalau jasmaninya waktu masuk sholat karena lari-lari, napasnya terengah-engah. Dia hanya sibuk ngatur napas nanti, jadi bukan sibuk berkonsentrasi pada sholatnya. Jadi jasmani perlu dipersiapkan, juga ruhani perlu dipersiapkan. Ini tahapannya namanya tahapan tamakun. Tamakun apa? Bagaimana memantapkan hati. Ya, hati itu sangat dipengaruhi dengan juga mempersiapkan jasmani. Sebagai contoh, kalau orang sakit, terganggu nggak hatinya, jiwanya? Terganggu. Mau sholat bagaimana merasakan ketika dia demam, kan? Terganggu. Jadi tak bisa dipisahkan, persiapan adalah persiapan jasmani dan ruhani. Bagaimana persiapannya? Ini pada pembahasan tentang persiapan ini kajiannya Pak Syafi'i ini bisa panjang juga. Kalau memang mau dibahas masalah persiapan nih, karena persiapan itu kan ada persiapan jasmani tadi, ada persiapan ruhani. Persiapan jasmaninya bagaimana? Termasuk salah satunya, misalnya tadi itu sudah kita jumpai, kita sudah sampaikan tadi, datangi tempat sholat dengan tenang. Baru, apalagi kan sebelum sholat ada juga praktek berwudu, ya, bagaimana berwudunya, praktek bagaimana ketika sudah masuk waktu sholat azan, itu semua ada kiat-kiatnya. Kalau kita sampaikan pada sesi pertemuan kita kali ini, sepertinya tidak mungkin. Iya, maka mengaji via media online ini bagus. Cuma ada ada keterikatan yang tidak begitu nyambung ketika dilakukan secara online saja memang. Maka itulah perlu kita menganjurkan dan mengingatkan saudara-saudari kita, ya, kaum muslimin muslimat, bahwa khusyuk itu adalah sesuatu yang mungkin. Kalau khusyuk itu tidak mungkin bisa, tentu tak akan Allah turunkan ayat tentang bagaimana orang yang khusyuk, dan Nabi juga tidak akan mungkin mensabdakan tentang keadaan orang-orang yang khusyuk misalnya. Ya. Jadi yang penting adalah tahu caranya. Ya. Seperti contoh kita misalnya mau ke masjid raya. Bagi orang yang sudah tahu jalan ke sana, sekalipun jalan kaki kan nggak pala sulit. Yang penting udah tahu dia tujuan jalannya ke sana. Tapi bagi orang yang sekalipun dia tinggalnya nggak jauh dari masjid raya, tapi nggak ada penuntun, nggak ada peta, nggak ada kompas, sekarang nggak ada Google Map lagi, nggak ada yang ngarahkan, kerepotan. Walaupun masjid rayanya nggak pala jauh misalnya dari kediamannya misalnya, karena dia misalnya awam tentang jalan menuju masjid raya. Tapi kalau sudah tahu, sekalipun agak jauh dari situ atau jauh bahkan, kalau sudah tahu dia arah jalan ke sana, maka akan lebih mudah. Orang bisa sampai kepada satu tujuan. Misalnya tempat tadi, bisa dia memakai peta, bisa zaman sekarang pakai Google Map, bisa juga pakai istilahnya penunjuk jalan atau guide ya. Ada orang yang bisa sampai mengandalkan peta, tapi kalau dia mengandalkan peta saja atau mengandalkan Google Map saja, seringkali di tengah jalan dihinggapi apa? Was-was,
keraguan-raguan. Karena kadang-kadang dilihat Google Map ini belok kanan belok kirinya mana kan itu. Siapa mau ditanya kan itu. Nah, apalagi kalau nengok peta, cuman gambar. Mana utara, mana selatan tuh seringkali orang was-was yang mana kan itu. Tapi ada juga orang pakai peta, pakai Google Map, pakai penunjuk jalan. Artinya penunjuk jalan yang memang sudah ngerti atau bahkan sudah mahir menuju ke satu tempat itu. Maka akan lebih tenang di perjalanan. Nggak akan was-was kalau kita didampingi oleh orang yang sudah ahli kan. Kita sudah kenal orangnya, sudah ahli menuju tempat itu. Seandainya nggak pakai peta, seandainya nggak pakai Google Map pun, kalau sudah ada penuntunnya, penunjuk jalan, tenang di boncengan, sampai kan lebih tenang kan. Ah, bapak ini sudah tahu kali itu, udah ahli, udah ikut dia aja. Mana diarahkannya, udah sampai lah itu. Kenapa? Karena sudah. Nah, maka di antara yang tentu paling sempurna adalah ada petanya, kalau memang pakai peta, ada Google Map-nya, kalau memang pakai Google Map, ada penuntun jalan. Pernahkah kita sampai menganalisa atau memikirkan, kan Allah bisa saja menurunkan Al-Quran itu, menurunkan hidayah itu kepada Nabi Muhammad SAW nggak pakai malaikat Jibril, kan bisa saja kan? Apa nggak bisa Allah rupanya langsung saja menurunkan hidayah, menurunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad langsung, tak pakai malaikat Jibril, kan bisa saja. Tapi kenapa Allah menggunakan perantara malaikat Jibril? Ini sebenarnya pelajaran bagi kita bahwa untuk menuju Allah, dalam konteks kita menuju sholat yang khusyuk, ini kan dalam rangka menjalin hubungan yang baik dengan Allah Ta'ala, tentu akan lebih tenang kita di perjalanan menuju sholat khusyuk kalau ada kajian kitab bukunya, misalnya itulah perumpamaan peta tadi atau Google Map-nya, tapi mesti ada yang membimbing menuju ke sana. Maka dalam dunia thariqah kan ada istilah mursyid yang membimbing supaya orang dalam dunia perjalanan menuju Allah, dalam zikir-zikirnya dan amal-amaliyahnya, tetap ada yang mendampingi, mengarahkan. Demikian sementara. Baik, pemirsa Ngorbin, demikian tadi ngobrol kita bersama Ustadz Henry Purnama, pendiri bimbingan ibadah sholat khusyuk Aqsa di Kota Medan, dan pertama di Kota Medan ya, Ustadz ya. Semoga dengan ngobrol ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa dan menjadikan ibadah sholat pemirsa menjadi sholat yang khusyuk dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kita akan kembali pada kesempatan dan judul yang berbeda. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.